Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aziz, saya dari kelas B jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak atau software yaitu Google Classroom. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian software terlebih dahulu. Software atau perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas-aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Perangkat lunak yang dapat digunakan dalam pembelajaran dengan Learning Management System salah satunya adalah Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu layanan Google yang dikembangkan pada tahun 2014. Google Classroom atau Google Class merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Google Classroom dikembangkan oleh Google bertujuan untuk membantu sekolah mempermudah kegiatan jika dilakukan secara jarak jauh. Manfaat yang ditawarkan oleh Google melalui Google Classroom yaitu menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Classroom membantu guru untuk membuat dan mengatur tugas kelas dengan cepat dan mudah, memberikan umpan balik kepada siswa secara langsung dan secara efisien, dan berkomunikasi bersama siswa tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Aplikasi ini juga membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam dan tanpa kontak fisik secara langsung. Sejarah perkembangan Google Classroom. 6 Mei 2014 dan 12 Agustus 2015 merupakan tanggal, bulan, dan tahun yang bersejarah bagi pengumuman pendirian Google Classroom ini. Dengan konsep awal yang hanya tersedia untuk beberapa anggota program Google G Suite for Education. Nah, untuk secara publik kemudian bertepatan pada tanggal 12 Agustus 2015 atau setahun kemudian baru dirilis secara publik. Jadi, perusahaan Google melakukan terobosan dengan mengintegrasikan semua ini ke beberapa hal, misalnya Google Calendar dengan penugasan dalam batas waktu tertentu, kunjungan ke lapangan, serta komunikasi kelas. Perkembangan Google Classroom berlanjut lagi ke tahun selanjutnya. Pada tahun 2017, para pengguna Google pribadi dapat bergabung dengan kelas yang tersedia tanpa harus memiliki Google Apps Education. Pada bulan April tahun yang sama, kabar menggembirakan datang. Semua pengguna-pengguna Google pribadi sudah bisa untuk menggunakan dan mengajar kelas di Google Classroom. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2018, ketika itu pihak Google mengumumkan pembukaan penyelenggaraan ruang kelas dengan menambahkan bagian pekerjaan kelas, meningkatkan antarmuka penilaian, pengguna bisa kembali pada pekerjaan kelas dari kelas lain dan menambahkan fitur untuk guru dan mengatur isi pembelajaran sesuai dengan topiknya masing-masing. Pada tahun 2019, Google memperkenalkan 78 tema bergambar baru dan opsi untuk menarik dan melepaskan topik dan tugas di bagian pekerjaan kelas. Selanjutnya, ada pun fitur yang ada di dalam Google Classroom yaitu yang pertama fitur untuk guru. Para guru dalam Google Classroom dapat membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Guru juga bisa menambahkan materi dari YouTube, survei, Google Forms, dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta melakukan sesi tanya jawab dengan murid. Karena terhubung melalui internet, semua ini bisa dilakukan secara real time. Jadi, fitur-fitur yang ada dalam Google Classroom sangat mempermudah pekerjaan guru. Kemudian yang kedua, fitur untuk murid. Murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkannya langsung di Classroom. Mereka juga bisa mengecek hasil penilaian dari gurunya. Nah, fitur lain yang dapat digunakan oleh murid di Google Classroom adalah berinteraksi dalam kelas yang diadakan baik itu melalui email maupun langsung di aplikasi. Selanjutnya, yang ketiga ialah fitur untuk orang tua murid. Orang tua murid juga bisa memiliki akses ke Google Classroom. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan. Jikalau biasanya pihak sekolah harus menghubungi melalui grup orang tua murid atau bahkan satu persatu, nah, dalam Google Classroom membuat mereka bisa melakukan itu semua dalam satu platform. Dan yang keempat ialah fitur untuk pihak administrasi. Pihak administrasi yang biasanya mengurus jadwal dan urusan terkait pengajaran juga bisa mengatur semua itu dari Google Classroom loh. Mereka bisa mempersiapkan kelas, daftar nama, dan memastikan keamanan data dengan memilih siapa saja yang memiliki akses ke kelas tersebut. Fitur lain dari Google Classroom yang bisa mereka gunakan adalah menambah serta mengeluarkan murid atau guru dari kelas yang sedang berlangsung. Selanjutnya, keunggulan dari Google Classroom. Yang pertama, kelas dapat disiapkan dengan mudah. Pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa serta asisten pengajar.
Yang kedua, guru bisa melakukan beberapa tugas dari satu tempat. Guru dapat memberikan tugas, menyiapkan materi pembelajaran, memberikan penilaian, dan menghubungi pihak orang tua langsung dari Google Classroom. Yang ketiga ialah komunikasi dan kerjasama lancar. Keunggulan lain dari Google Classroom adalah komunikasi dan kerjasama jadi lebih lancar. Dari manapun peserta kelas berada, tak hanya dengan murid saja, komunikasi dengan orang tua juga jadi lebih mudah, karena mereka akan mendapatkan laporan secara rutin. Yang keempat, dokumen tersimpan dengan rapi dan aman. Jadi, baik guru maupun murid tak perlu lagi repot-repot memilah dari tumpukan kertas yang berantakan untuk mencari apapun itu. Guru bisa menyimpan bahan ajar di satu folder. Sama halnya dengan murid yang bisa menyimpan semua tugas dan ujian di folder mereka sendiri. Yang kelima ialah aman dan terjangkau. Google Classroom disediakan secara gratis. Kelas tidak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten atau data siswa untuk tujuan iklan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.